konflik Palestina-Israel. Presiden Prabowo desak perang segera dihentikan. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Karena kita pernah mengalami penjajahan dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Jakarta, 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan tegas terkait eskalasi terbaru konflik Palestina-Israel. Dalam pidatonya di hadapan media internasional, Prabowo menyerukan penghentian segera semua bentuk kekerasan dan mengajak kedua pihak untuk kembali ke meja perundingan guna mencapai solusi damai yang adil dan berkelanjutan. Kita tidak bisa lagi menyaksikan jatuhnya korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil, baik di Palestina maupun Israel. Indonesia dengan tegas mengutuk segala bentuk kekerasan, dan saya mendesak semua pihak yang terlibat untuk segera menghentikan perang ini, tegas Prabowo di Istana Negara. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia selama ini aktif menyuarakan dukungannya untuk hak-hak rakyat Palestina dan memperjuangkan solusi dua negara, two-state solution. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menawarkan Indonesia sebagai mediator dalam negosiasi damai antara Palestina dan Israel dengan dukungan dari negara-negara besar dunia dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, serta Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Kami siap menjadi bagian dari solusi. Konflik ini sudah terlalu lama berlarut-larut dan hanya menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Sudah saatnya dunia internasional mengambil langkah nyata untuk menghentikan pertumpahan darah ini, ujar Presiden Prabowo. Pernyataan Presiden Prabowo mendapat perhatian luas dari berbagai negara. Beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, memberikan apresiasi terhadap sikap Indonesia yang mendorong perdamaian. Prabowo juga telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengenai rencana Indonesia untuk mengadakan konferensi internasional guna mencari solusi damai bagi konflik Palestina-Israel. Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Qatar juga menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif Indonesia. Mesir, yang selama ini menjadi mediator utama dalam konflik tersebut, menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam upaya mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan. Meskipun banyak pihak mendukung seruan penghentian perang yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, tantangan tetap besar di lapangan. Kelompok-kelompok militan di Gaza seperti Hamas masih terus meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel, sementara militer Israel merespons dengan serangan udara yang menghantam infrastruktur Palestina. Ketegangan politik di kedua pihak juga menyulitkan tercapainya kesepakatan damai. Namun, Prabowo menegaskan bahwa upaya perdamaian harus tetap menjadi prioritas. Perdamaian tidak akan mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Setiap langkah kecil menuju dialog adalah langkah besar menuju perdamaian yang berkelanjutan. Sikap Indonesia dalam konflik Palestina-Israel sangat jelas, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan hak-hak rakyatnya untuk hidup damai di tanah mereka sendiri. Sejak lama, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga telah meningkatkan bantuannya kepada Palestina, baik melalui bantuan kemanusiaan maupun diplomasi internasional. Presiden Prabowo menekankan bahwa sikap ini tidak akan berubah, dan Indonesia akan terus mendorong solusi yang adil bagi rakyat Palestina.
Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan seruan bagi dunia internasional untuk bekerja sama dalam menghentikan konflik ini. Kita harus bersama-sama menghentikan perang ini demi masa depan yang lebih damai, tidak hanya bagi Palestina dan Israel, tetapi juga bagi seluruh dunia. Perdamaian adalah hak asasi setiap manusia. Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah. Dunia kini menanti apakah seruan tersebut akan mendapatkan tanggapan positif dari pihak-pihak yang bertikai dan apakah jalan menuju perdamaian akhirnya bisa tercapai. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menjabat pada 20 Oktober mendatang akan menghadapi beragam ketegangan geopolitik, mulai dari Israel-Palestina yang kini merambat ke Lebanon dan Iran, perang Rusia dan Ukraina, hingga masalah di wilayah Asia Tenggara seperti Rohingya di Myanmar dan perebutan wilayah Laut Cina Selatan. Ketegangan geopolitik global yang semakin kuat itu turut diikuti oleh beragam permasalahan di dalam negeri, seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi dan lainnya, papar pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah. Jadi tidak ada bulan madu untuk pemerintahan Prabowo Gibran. 6 bulan pertama akan menjadi tantangan besar karena banyak isu yang kompleks dari dalam maupun luar negeri, kata Reza Shah kepada BBC News Indonesia Jumat. Pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu, mencontohkan gejolak geopolitik seperti di Timur Tengah akan meningkatkan harga minyak dunia yang kemudian secara langsung berdampak ke Indonesia. Salah satu dampaknya adalah harga minyak berpotensi meningkat. Lalu hal itu meningkatkan pula subsidi BBM, begitu juga harga kebutuhan pokok berdampak. APBN lalu bermasalah dan pemerintah akan sulit menepati janji program-program yang membutuhkan dana sangat besar, kata Alexius. Menhan, yang juga Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, meminta komunitas internasional untuk memberikan solusi yang adil untuk menyudahi perang Israel-Hamas dengan gencatan senjata permanen. Ia menawarkan RI mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menjaga dan memantau gencatan senjata. Serangan terbaru Israel ke Rafah sepanjang minggu lalu menjadi sorotan utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berbicara di Shangri-La Dialogue yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies IISS di Singapura, Sabtu sore. Saya ingin menyoroti peristiwa tragis terbaru di Rafah yang telah menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata. Insiden yang memilukan ini mendorong kita untuk segera menyerukan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan ini. Memahami sepenuhnya tragedi ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, ujar Prabowo dalam forum tahunan yang dihadiri ratusan menteri dan pejabat senior, serta pakar keamanan dunia itu. Presiden terpilih itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan solusi yang adil pada rakyat Israel dan Palestina. Kami sangat menyadari bahwa masalah Palestina adalah masalah yang panjang dan bersejarah,